Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di sore hari ini. Hari ini saya baru pulang kerja ya, pulang lebih awal karena tidak ada lembur. Jadi bisa membuat video lagi berbagi kepada kalian tips dan cara bagaimana saya dulu bisa sembuh seperti ini ya. Setelah setahun lebih berjuang melawan sakit asam lambung GERD anxiety. Dan kali ini saya fokuskan untuk membuat video berbagi kenapa sih kok penderita asam lambung, GERD dan anxiety itu sangat lama sekali penyembuhannya. Seperti saya dulu ya, saya dulu itu sekitar 1 tahun lebih bisa sembuh kayak gitu. Jadi yang pertama langsung saja, yang pertama kenapa sih kok penderita sakit asam lambung, GERD dan anxiety ini cukup lama ya sembuhnya kayak gitu. Dan tidak hanya itu saja, mungkin bisa sembuh dan kok kambuh lagi kayak gitu, terus-terusan kayak gitu. Jadi poin yang pertama adalah mungkin ada luka di lambung kalian. Jadi itu yang membuat sakit lambung kalian itu sangat lama ya penyembuhannya. Contoh saja seperti luka lambung itu ibaratkan mungkin di bibir kalian ya, bibir kalian atau di dalam mulut ini ya. Tapi yang mudahnya saja seperti yang saya alami ya, yang pernah saya alami di bibir ini ya, mungkin ada yang pernah terkena sariawan gitu ya, yang bulat kayak gitu, bulat terus putih di sini ya. Itu saja kita ibaratkan kayak gitu ya. Luka di sini saja, di luar ini, kalau terkena makanan ya, mungkin yang pedes dan sangat asam kayak gitu, dia itu pasti rasanya ngilu kayak gitu, sakit, nyeri kayak gitu, dan sangat sakit sekali. Itu saja kalau terkena asam dan pedas kayak gitu. Apalagi kalau terkena si asam lambung yang sifatnya sangat korosif kayak gitu ya, yang sangat bisa membuat sakit kayak gitu ya. Kalau terkena si asam lambung, karena asam lambung itu sifatnya sangat korosif kayak gitu, sangat asam cairannya kayak gitu. Kalau saya dulu pernah dibilang sama dokter itu cairan asam lambung itu pH-nya mungkin lebih keras daripada air aki kayak gitu. Itu yang berkata dokter kayak gitu dulu ya, ketika saya berobat ke salah satu dokter spesialis dalam. Jadi ibaratkan kayak itu tadi ya, sariawan di sini yang warnanya putih kayak gitu ya, kayak bulat itu. Itu saja kalau terkena asam atau pedas ya, itu sangat ngilu sekali, apalagi yang di lambung kayak di lambung kita ya. Itu yang kita rasakan kalau terkena luka lambung kayak gitu ya. Jangankan asam atau pedas ya, terkena air aja atau mungkin terkena kesenggol sedikit aja, mungkin kesenggol gigi kayak gitu ya, sangat perih, ngilu sekali kayak gitu. Jadi lama sembuhnya. Ibaratkan lagi mungkin di tangan kalian ya, di tangan kalian mungkin terkena sakit atau luka kayak gitu ya. Ibarat mungkin saja terkena koreng kayak gitulah, terkena koreng di sini. Itu penyembuhannya juga sangat lama jika sakit itu tidak kita plester dulu ya, kita biarkan terbuka gitu ya. Ibarat kata ini terkena koreng, kita biarkan saja dan cukup lama ya. Itu pasti akan yang mengganggu adalah lalat kayak gitu ya, dikerubutin lalat terus ntar kesinggol apa, jadi sembuhnya itu lama kayak gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan itu adalah menutup si luka ini terlebih dahulu kayak gitu. Dengan cara apa menutupnya? Mungkin dengan plester atau mungkin apa, biar lukanya ini sementara waktu ditutup dan bisa sembuh lukanya ini tadi. Sama dengan luka lambung ya. Apa yang bisa menyembuhkan luka lambung itu? Mungkin ya silahkan, mungkin ada yang mungkin pergi ke dokter, minta obat dokter untuk penyembuhan luka lambung kalian kayak gitu. Kalau saya dulu memakai empuk kunyit ya. Memakai empuk kunyit kayak gini contohnya. Nah, ini empuk kunyit. Ini adalah empuk kunyit, biangnya kunyit ya, kunyit tua kayak gitu ya, induknya kunyit. Masih banyak sekali yang bertanya ya, bedanya apa sama yang ini? Ini adalah kunyit biasa
ya sama kunyit, tapi ini yang muda dan ini yang sudah tua yang ada akarnya. Jadi empuk kunyit ini sangat manjur sekali ya teman-teman untuk mengatasi luka lambung, karena empuk kunyit ini mengandung anti radang dan antioksidan, jadi bagus sekali untuk luka dalam kayak gitu. Nah kalau tangan tadi ya terkena koreng di plester dulu ya, ditutup dulu lukanya agar sembuh. Sama luka di lambung juga sama kayak gini. Ini juga bisa mengobati luka dalam kayak gitu ya. Mungkin ada luka di lambung kalian atau otot esofagus kalian luka, atau mungkin di radang tenggorokan kalian juga luka karena akibat GERD ya, naiknya asam lambung, terus asam lambungnya mengenai sampai tenggorokan, akibatnya tenggorokan panas dan radang kayak mengelupas-ngelupas merah-merah kayak gitu, juga bisa seperti ini pakai ini. Ini sangat bermanfaat sekali. Ini saya dulu sembuhnya pakai ini. Pakai empuk kunyit kayak gini. Nah kayak gini. Yang kayak gini ya. Ini airnya akan kental kalau diperas. Caranya mudah ya. Ini cukup diparut segini, ini satu ini diparut. Ini nanti akan menghasilkan 1 sampai 2 sendok makan. Langsung saja diminum kayak gitu ya. Ini nanti bisa menyembuhkan luka kalian, luka di dalam ya. Nah kemarin juga ada yang kayak gini tapi dipotong-potong dan direbus, itu kurang efektif kayak gitu ya. Jadi ini saja langsung diparut, langsung diminum kayak gitu, nggak usah ditambah air. Satu kayak gini biasanya diparut ini menghasilkan 1 sampai 2 sendok kayak gitu. Itu yang bisa mengobati luka di dalam lambung kalian. Bisa kalian coba ya. Dan ini yang menyembuhkan saya luka lambung saya dulu ya. Terus ada lagi selain luka lambung yang bikin sembuh kalian lama ya. Kenapa kok lama? Ya itu tadi, kalau tidak kalian obati, kalau luka lambung ya itu sangat lama. Karena dia terus tergesek ya di dalam lambung itu. Karena di dalam lambung itu sebenarnya ya ada cairan si asam lambung itu tadi ya. Dia selalu ada di lambung ya. Karena si asam lambung ini sebagai pencerna makanan kita di dalam lambung ya. Jadi untuk proses penghancuran makanan, untuk proses pencernaan makanan di dalam lambung itu dibutuhkan cairan asam itu tadi. Terus yang selanjutnya, kenapa kok sakit asam lambung atau lambung ini sangat lama sembuhnya? Yang kedua mungkin otot esofagus di sini ya, otot esofagus atas lambung ya, tutup lambung ini renggang. Jadi karena cairan asam di dalam lambung kalian ini sangat tinggi, terus mengenai mengenai otot esofagus kalian. Otot esofagus kalian ini luka kayak gitu. Jadi dia itu luka. Jadi dia itu tidak bisa menutup secara rapat kayak gitu, merenggang kayak gitu ya. Dan caranya gimana biar menguatkan otot esofagus itu? Tonton saja video saya yang sebelum ini ya, itu ada cara penguatan otot esofagus agar otot esofagus kalian itu bisa kuat lagi dan menutup rapat kayak gitu. Agar asam lambung itu tidak naik lagi kayak gitu. Terus yang selanjutnya, yang ketiga itu adalah asam lambung kalian selalu tinggi. Nah ini dia yang sangat susah ya. Selain luka di dalam lambung kalian ya, yang ketiga ini asam lambung kalian selalu tinggi. Kenapa kok penderita asam lambung ini sangat lama sekali penyembuhannya? Ini juga ada hubungannya dengan pola pikir kayak gitu ya. Di video saya yang sebelumnya juga sudah saya kasih tahu ya bagaimana cara penyembuhannya ya untuk asam lambung ini, untuk menurunkan asam lambung ya. Jadi ketika kalian itu yang pertama ya, kalian itu mungkin stres pikiran kalian lagi kalut, mungkin seperti saya katakan kemarin, mungkin dalam kehidupan, dalam pekerjaan, ataupun takut sendiri terhadap penyakit yang sedang diderita ini. Sebenarnya penyakit apa kok sudah lama, sudah berobat kemana-mana dan sudah meluangkan waktu, tapi kok sakitnya itu
masih lama sekali sembuhnya kayak gitu. Jadi asam lambung ini gimana ya? Kalau pikiran kalian memang benar-benar kalut, memang susah. Kalau kalian belum bisa mengontrol pikiran kalian. Jadi ada saling keterkaitan antara pikiran dan si asam lambung kalian itu. Jadi kenapa kok lama sekali penyembuhannya? Ketika kalian itu sudah merasa sembuh, sudah merasa enakan, tetapi kalian itu berpikir tentang apa? Mungkin berpikir berat, berpikir pekerjaan dan kehidupan kalian, mungkin sedang ada masalah dan pikiran kalian itu lagi stres ya. Pasti si asam lambung ini akan naik lagi. Dia akan memproduksi cairan asam ini sangat banyak sekali di lambung dan dia akan terus bertambah semakin kalian stres, semakin kalian was-was. Itu akan naik terus kayak gitu. Nah, ketika sensasi itu datang, kalian tambah panik karena di saat itu perut kalian pasti juga akan panas. Nah, ini kenapa kok kambuh lagi? Kan kemarin sudah enakan kayak gitu ya. Kok kumat lagi lah? Akhirnya kalian takut lagi, sensasinya datang lagi kayak gitu ya. Terus seperti itu pikiran kalian, jadi asam lambung kalian itu naik lagi. Nah, terkena otot esofagus lagi. Otot esofagus luka lagi dan renggang lagi. Akhirnya si asam lambung itu naik lagi ke dada dan dada itu panas lagi, jantung berdebar, terus sensasinya sesak nafas kayak gitu ya. Terus tenggorokan kalian kering kayak gitu ya, radang tenggorokan kayak gitu. Jadi saran saya ya, agar kalian itu apa ya? Kalian itu lekas sembuh kayak gitu ya. Jadi yang ketiga ini pola pikir ini sangat berarti ya untuk apa ya, untuk menunjang kesembuhan kalian kayak gitu. Jika pola pikir kalian itu positif, tenang dan tidak takut kayak gitu, tidak was-was, kalian pasti akan lekas sembuh karena ketika pikiran kita lagi fresh, lagi tidak takut, merasa masa bodoh dengan penyakit ini, alah sudahlah. Saya dulu juga kayak gitu. 1 tahun itu lama sekali penyembuhannya. Kenapa? Karena yang saya katakan kemarin, karena yang saya obati itu cuman lambung saya, yang saya obati itu cuman minum obat saja. Belum tahu betul ya penyakit ini apa. Tapi ketika sudah tahu, oh ternyata kalau pikiran kita itu takut, terus pikiran kita itu was-was, terus berpikir yang tidak-tidak, terus apalagi ya, terus stres, pokoknya pikiran kita itu kacau, asam lambung itu pasti akan naik. Jadi itulah kenapa proses penyembuhan si asam lambung itu sangat lama, dan ini yang bisa menyembuhkan ya diri kalian sendiri, nggak bisa orang lain, nggak bisa. Yang bisa menyembuhkan diri kalian sendiri, karena yang bisa mengontrol pikiran itu kalian sendiri. Ketika pikiran kalian bisa kalian kontrol ya dengan baik, dengan mudah kayak gitu, sensasi-sensasi itu juga pasti akan hilang. Asam lambung pun otomatis akan turun, dia akan normal lagi kayak gitu. Sempat berpikir nggak kalian tentang penyakit asam lambung ini ya, yang sekarang ini masih asam lambungnya tinggi kayak gitu, dan di ulu hati ini sangat sakit kayak gitu. Kalian pernah berpikir kayak gini nggak? Ketika kalian masih bangun ya, aktif kayak gini, yang kalian rasakan itu sakit sekali di ulu hati kayak gini ya. Terus panas, dada panas, terus jantung berdebar kayak gitu ya. Terus ketika kalian tidur itu kalian itu memang tidak merasakan apa-apa, karena ya tidak sadar, pikiran kalian lagi tidak sadar, tidak memikirkan itu. Nah, ketika tidur itu kalian itu kan merasa sembuh kayak gitu ya. Nah, di pagi hari ketika kalian bangun, pasti yang kalian rasakan sakit lagi di ulu hati ini kayak gitu. Karena kalian berpikirnya ya ke situ lagi. Jadi apa yang kalian rasakan kemarin ya terjadi lagi. Jadi seperti saya dulu itu, saya itu merasa sembuh sakit ini ketika saya masih tidur kayak gitu. Dan ketika saya bangun dari tidur saya, yang pertama kali saya rasakan adalah sakit di ulu hati ya ini. Sebelumnya ya ketika waktu tidur ya saya merasa sembuh, tapi ketika bangun pertama kali langsung yang saya rasakan adalah di ulu hati ini sangat sakit kayak gitu.
Jadi kenapa kok penyembuhan sangat lama? Jadi otak ini sama cairan asam lambung di lambung ini sangat keterkaitan kayak gitu ya. Jadi saya sarankan jika kalian merasa sudah bosan dengan sakit ini dan ingin segera sembuh, yaitu kalian harus lebih menjaga pola pikir kalian agar tidak stres kayak gitu ya. Sama saya dulu juga seperti itu, merasakan apa yang kalian rasakan. Bukannya saya ini kok mengada-ada kayak gitu, karena kalau saya tidak merasakan sensasi-sensasi yang kalian rasakan, mana mungkin saya tahu kan? Nggak tahu kan. Jadi saya dulu juga mengalami kayak gitu, jadi saya bisa bicara kayak gini. Jadi untuk kalian yang masih mengalami sensasi-sensasi kayak gitu ya, kalau saya dulu menanganinya ya masa bodoh kayak gitu, masa bodoh dengan penyakit ini. Jadi jika kalian masa bodoh dengan penyakit ini dan tidak terlalu memfikirkan ya, pasti asam lambung kalian akan segera turun ya, kayak gitu. Terus yang selanjutnya, yang keempat terakhir menurut saya itu adalah kenapa kok asam lambung dan MAH itu penyembuhannya sangat lama. Jadi itu mungkin dari faktor makanan juga kayak gitu. Bukannya kok gimana ya? Saya dulu kan sakit ini kan 1 tahun lebih kayak gitu ya. 1 tahun lebih. Jadi saya itu penyembuhannya sangat lama ya. Di lain dari yang pertama tadi luka lambung, yang kedua mungkin ada katup esofagus kalian yang mungkin luka kayak gitu ya, tidak bisa menutup rapat. Yang ketiga itu mungkin dari faktor asam lambung kalian yang masih tinggi karena pola pikiran kalian yang masih was-was, takut, stres kayak gitu ya. Karena ini asam lambung ini sangat pintar sekali, dia memanipulasi pikiran kita ya, menimbulkan rasa takut yang sangat amat besar. Tapi jika saya yakin jika kalian kontrol, pasti si asam lambung ini akan reda kayak gitu. Terus yang keempat itu yang keempat itu adalah makan kalian kayak gitu. Jadi dalam 2 tahun yang lalu saya itu sakit selama 1 tahun itu, badan saya sangat kurus sekali dan rambut rontok. Karena kenapa kok kayak gitu? Jadi setiap ada orang yang jenguk ke sini atau ada saran dari teman dan apapun yang disarankan ketika kita sakit asam lambung ini, ketika kita sakit MAH ini, pasti kita akan melakukannya. Karena kenapa? Karena kita merasa itu kemarin mereka juga mengalami, jadi itu yang harus kita lakukan agar lekas sembuh kayak itu. Jadi saya kasih tahu lagi ya, tidak semua saran itu benar kayak gitu ya. Jadi kalian harus mungkin tanya kepada ahlinya, mungkin ke memang yang orang yang ahli-ahli seperti mungkin dokter kayak gitu ya. Jadi kalian nurut aja kepada mereka yang ahlinya kayak gitu ya. Karena saya di sini bukan dokter, karena saya di sini bukan ahli kesehatan. Saya di sini itu cuman mantan penderita asam lambung, GERD dan anxiety kayak gitu. Jadi sedikit tips dan cara berbagi agar kalian itu bisa sehat kayak gitu. Yang keempat tadi adalah makanan kalian. Jadi kenapa kok si MAH dan asam lambung ini penyembuhan sangat lama? Karena orang yang terkena sakit asam lambung dan MAH ini takut makan kayak gitu. Sama seperti saya dulu. Jadi banyak orang yang menjenguk itu menyarankan, kamu jangan makan ini ya, kamu jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan itu kayak gitu. Jadi saya itu mau makan juga takut kayak gitu. Jadi energi yang kita keluarkan itu nggak ada kayak gitu. Energi yang yang ada di dalam badan itu tidak ada. Hasilnya seperti apa? Hasilnya ya badan saya dulu itu sangat kurus ya. Dari berat badan 64 kalau nggak salah ya. 64 itu turun menjadi 58 dan itu sangat kecil sekali ya. Terlihat sekali ya penurunannya. Terus
kalau kita tidak makan itu energi yang kita punya juga tidak ada kayak gitu. Terus kalau makannya itu terlalu memilih ya, mungkin terlalu mantang makanan ya. Vitamin-vitamin yang ada di makanan itu juga tidak terserap oleh tubuh kayak gitu ya. Kalau saya dulu makannya cuman saya dulu itu bubur kayak gitu ya. Jadi bubur nasi kayak gitu ya. Cuman sama yang direbus-rebus kayak gitu. Mungkin cuman tahu rebus atau dulu itu. Sama sayur sop kayak gitu. Jadi ya itu terus. Terkadang itu mau makan yang yang enak-enak seperti itu takut. Kenapa? Karena takut itu lambung itu kambuh lagi kayak gitu. Padahal ya makan nggak makan ya sakit, sama saja makan nggak makan itu sakit kayak gitu. Jadi untuk kalian saya sarankan ya, agar pemulihan kalian itu lebih cepat, kalian itu makan ya harus yang bergizi kayak gitu ya. Kalian pilih saja, banyak kok makanan yang boleh sebenarnya untuk asam lambung ini ya. Yang terpenting itu kalau asam lambung itu nggak makan yang makanan yang nggak memicu banyak naiknya asam lambung. Contohnya seperti makanan yang terlalu banyak mengandung gorengan. Yang kedua, makanan yang mengandung banyak santan. Terus makanan yang pedas, yang pedas terus yang asam kayak gitu ya. 4 ini. Terus ada lagi minuman yang mengandung soda kayak gitu ya, mengandung pengawet. Terus makan makanan yang instan kayak gitu ya. Jadi kalian pikirin sendiri nanti ya apa makanan-makanan tersebut ya. Tapi kalau gimana ya? Jangan terlalu takut untuk makan, karena kalau kalian takut untuk makan, itu proses penyembuhannya juga akan sangat lama kayak gitu. Mungkin vitaminnya kurang. Terus selain vitaminnya kurang kan di badan kita kan ya perlu perlu energi kayak gitu ya. Jadi kalau makannya cuman itu saja, jadi kalian itu penyembuhannya sangat lama kayak gitu. Jadi itulah teman-teman 4 yang membuat asam lambung kalian itu sembuhnya cukup lama, dan mah kalian itu sembuhnya juga cukup lama. Yang pertama tadi adalah mungkin ada luka di lambung kalian, itu harus kalian obati dengan apa? Mungkin ya silahkan, kalau mau pergi ke dokter silahkan, kalau ada luka lambung kayak gitu ya. Kalau saya dulu sembuhnya dengan empuk kunyit kayak gini ya, empuk kunyit. Ini sangat bagus untuk luka dalam kalian ya. Luka dalam, luka otot esofagus, luka di lambung, luka radang tenggorokan, ini sangat bagus karena ini ada anti radang dan antioksidan. Ini sangat bagus untuk luka dalam kalian. Yang kedua, mungkin katup esofagus kalian longgar ya. Jadi katup esofagus kalian longgar itu asam lambung di lambung kalian akan selalu naik, apalagi kalau pikiran kalian lagi stres pasti naik. Terus yang ketiga itu asam lambung selalu tinggi karena pola pikir kalian yang masih takut ya. Takut dalam arti di sini mungkin takut penyakit apa kok sudah lama berobat kok nggak sembuh-sembuh, pokoknya takut lah, belum bisa mengontrol emosi kalian. Jadi ini yang ketiga. Dan yang keempat adalah makan kalian. Jadi makan kalian itu ya harus berani, jangan takut makan. Karena memang benar, yang pertama itu luka lambung, dan yang kedua asam lambung ini sangat berbeda. Jika kalian hanya terkena asam lambung, mungkin yang dihindari itu cuman asam, pedas, bersantan, yang banyak minyaknya, terus yang minumannya bersoda, terus makanan yang instan. Intinya kalau kalian punya asam lambung yang tinggi, kalian harus menghindari makanan yang akan menyebabkan si asam ini akan memproduksi lebih banyak lagi. Karena makan makanan seperti asam dan pedas dan mungkin daging yang alot atau keras itu dia akan memerlukan si asam itu untuk
untuk mencerna dia ya, untuk mencerna makanan yang masuk tadi seperti asam, pedas dan mungkin daging yang keras tadi, dia membutuhkan asam yang sangat banyak untuk memproses makanan yang masuk tadi kayak gitu. Jadi kalau kalian punya asam lambung tinggi ya, ini asam lambung tinggi ya. Kalau kalian punya asam lambung tinggi, itu kalian harus memilih makanan yang tidak menimbulkan cairan asam kalian itu meningkat tinggi kayak gitu. Nantilah sehabis video ini saya buat ya perbedaannya ya. Yang kedua itu luka lambung. Ini agak lebih agak lebih memilih benar ya. Mungkin benar kalau yang kedua ini untuk luka lambung ini kalian lebih waspada dengan makanan ya. Ini lebih mengkerucut lagi ya. Beda dengan asam lambung. Kalau luka lambung ini ya, kalau kalian makan ya buat aja yang mungkin bergizi, mungkin sayur apa-apa, terus ada ikannya, ada apanya, terus dipakaikan nasi, tapi dia itu harus halus kayak gitu ya. Mungkin gimana ya, mungkin ada airnya agak banyak biar agak halus, atau di blender atau gimana. Yang terpenting kalau luka lambung ini, selain menghindari makanan-makanan yang asam lambung ini, juga dia harus lembut kayak gitu. Jadi kalian itu selain bisa di blender atau mungkin airnya ditambah agar lebih halus lagi ya, kalian mengunyahnya itu harus sangat lembut kayak gitu ya. Kalau kalian mempunyai luka lambung kayak gitu. Jadi agak berbeda ya, agak lebih mengerucut ya kalau ada luka lambung untuk makanannya. Mungkin kalau ya insya Allah lah habis video ini nanti saya akan kasih contoh-contoh makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi kayak gitu. Jadi itu dulu saja dari saya, mungkin bisa disambung video selanjutnya, dan saya doakan kalian untuk penderita asam lambung, MAH, GERD dan anxiety segera sembuh dari sakit kalian. Semoga video saya ini ada manfaatnya, dan syukur alhamdulillah kalau bisa membawa dampak untuk kalian sembuh. Itu saya lebih senang lagi ya kalau mungkin itu bisa menyembuhkan kalian. Tapi ya itu semua di video-video saya tidak ada yang saya tambah-tambahin, nggak ada yang saya kurang-kurangin. Itu semua adalah pengalaman 2 tahun yang lalu ya, ketika saya sakit MAH kronis, asam lambung, GERD dan anxiety. Jadi di 2 tahun yang lalu sangat parah sekali, dan hari-hari yang saya lalui sangat berat, sampai gimana ya, pokoknya sangat berat lah. Jadi saya tahu betul mungkin apa yang sedang kalian alami sekarang ini. Bukannya kok saya itu enak bener berkata kayak gitu, jaga pola makan, jaga pola pikir, terus jaga istirahat. Ya emang kayak gitu. Saya dulu juga gimana ya, susah, memang susah, nggak segampang itu. Tapi kan ini namanya sebagian dari proses tahap kita untuk kesembuhan ya. Jadi semoga apa yang saya utarakan ini tadi bisa sedikit membantu kalian agar bisa lekas sembuh kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.